Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bana Adam, idza akalta rizki fattabi' ta'ati. Ya bna Adam, la tutalibuni bi rizki ghadin, fa inni la utalibuka bi amali ghadin. Ya bna Adam, wahai bani Adam, idza akalta rizki, jika engkau telah menikmati rizkiku, telah memakan rizkiku, telah memanfaatkan rizki dariku. Apa rizki dari Allah itu? Rizki itu adalah kemudahan-kemudahan di dalam hidup. Jenengan makan sehari 3 kali keturutan. Persoalan apa yang kita makan, tinggal pinter-pinter kita mensyukur. Masih diberikan kesehatan sehingga bisa silaturahim, itu adalah rizki. Bisa meluangkan waktu datang ke Zawiyah Al-Azhar, ini adalah rizki. Dikasih kopi oke, teh juga oke, niku juga rizki. Ketemu teman masih bahagia, itu adalah rizki. Makanya sering saya sampaikan Bapak Ibu, tolong kasih saya satu saja alasan bagaimana kita tidak syukur sama Allah. Kalau kita bisa menikmati apa yang diberikan oleh Allah, ini sekaligus mereview materi pekan kemarin Bapak Ibu. Kalau kita khawatir dengan apa yang terjadi besok, sudahkah kita mensyukuri apa yang diberikan Allah hari ini? Ayo kita pitati satu-satu. Jenengan jam 3 bisa bangun. Persoalan itu yang bangun orangnya atau HP-nya lain cerita. Kan biasanya ono sing wonge rak tangi, HP-ne tangi. Akhirnya betul nopo-nopo. Makanya kan sampai ulama-ulama dulu itu kan menyarankan kalau sekiranya malam ini kok kayaknya nanti akan kebablasan, tidak bisa sholat tahajud, paling tidak sholat hajat sebelum tidur ditutup dengan sholat witir. Niku sudah bisa ganti. Yang bisa ngukur kan kita Pak. Kalau mau tidur kok moto wis sepet. Sepet bener ya Pak. Sepet kok kayak buah-buahan lawan. Ya, pedes ya. Mau tidur kita sudah sulit, kelihatannya ini kok nanti tahajudnya kayak ketok kok rodok kebablasan. Pun diniati mawon sholat hajat. Kemudian nanti ditutup sholat witir, baru sholat witir kemudian tidur. Sebelum tidur donga, kemudian baca kulhu 3 kali, qul a'udzu birabbil falaq sekali, qul a'udzu birabbin nas sekali, baca amanar rasulu bima unzila sekali, kemudian baca ayat kursi. Diwolak-walik tidak masalah. Bangun tidur, jenengan masih bisa ke kamar mandi. Itu rizki. Betapa banyak sedulur-sedulur kita bengine isik gojek rame, bangun-bangun wis ra iso mlaku. Wonten ngoten. Mugi-mugi mboten kathah. Nggih, makane jenengan ngertos untuk meneng kan. Wadah kan mboten. Mboten, kedik sekali. Bangun tidur panjenengan masih bisa ke toilet, masih bisa wudhu,
berangkat subuhan atau subuhan di rumah, rizki. Pagi-pagi manjenengan masih bisa membaca Quran, itu rizki. Jalan tanpa kursi roda, tanpa tongkat, nyekel sapu, nyaponi rumah, itu rizki. Bisa masak ngerajang bawang brambang gawe petis, itu rizki. Boten ini contoh mawon, contoh. Wah, aku ngomong petis kok ketemu jenengan rada sensitif nih, Bu. Oke. Pagi-pagi masih bisa nyapu, rizki. Pagi-pagi panjenengan masih bisa beraktivitas manasi motor, rizki. Apapun yang panjenengan makan di pagi hari itu, rizki. Betapa banyak sedulur-sedulur kita tidak bisa makan. Setelah itu berangkat kerja. Selamat sampai tempat kerja, rizki. Sore bisa pulang kembali kepada keluarga, rizki. Makanya Bapak Ibu, kalau kita mulai muncul ada perasaan protes terhadap hidup, hentikan dulu. Sudahkah kita mensyukuri apa yang kita nikmati hari ini? Makanya jojo kakian protes kali Gusti Allah. Sebab apa yang diberikan oleh Allah itu sudah lebih dari cukup. Oke? Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan nasihat apa? Idza akalta rizki fattabi' ta'ati. Jika engkau rizkiku saja bisa engkau nikmati, maka fattabi' ta'ati. Maka ikuti rasa nikmat itu dengan menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, jenengan di dunia ini kan numpang, betul? Jenengan numpang. Kadang konsolat isik bolong-bolong, yo ndak diusir sama Gusti Allah. Padahal orang ngontrak itu kadang kalau telat, sebutan usah niki lah. Misalnya, jenengan telat bayar IPL, tembriki, kena denda apa mboten? Oh mboten ngertos, soalnya ndak pernah telat, ibu-ibu pinter kok nggih. Arep ngomong kuatah mboten sios. Nggih. Soalnya kok nek ngomong diputus berapa Pak Wan? Nyambung lagi itu berapa? 1 juta nggih. 1 juta. 1 juta ki gawe petis untuk piro, Pak? Nggih. Coba. Ada banyak Bapak Ibu. Kita itu sudah begitu menikmati luar biasa. Ini saya belum lama, saya dapat postingan bagus sekali. Kalau salah nanti jenengan luruskan. Saya dapat postingan gambar itu sangat inspiratif. Ada seorang kakek sepuh itu sesak napas, dibawa ke rumah sakit. Sehari semalam dia pakai tabung oksigen. Totalannya kalau tidak salah itu 600 real. Terus digawe misalkan berapa, 600 real itu berapa juta? Mas Fadil ini yang update real ini. Berapa sekarang? Segitu 2.400.000. Nah, sekarang jangan bisa bayangkan Bapak Ibu. Ada orang sesak napas dibawa ke rumah sakit, totalan oksigen 24 jam, apa hanya berapa jam, itu sudah tak genepi misalkan bayar 3 juta. Sekarang saya tanya, Bu Eni yuswane pinten? 17. Jiwa, pinten? 65 mboten 65 niku. Diskon niku nggih. Coba sekarang jenengan 65 tahun itu kali berapa hari, berapa jam, berapa menit, berapa detik, pernahkah kita kemudian dikasih tagihan oleh Allah, niki lho Bu, totalan oksigen jenengan semen. Maka rasa-rasanya memang tidak adil ketika di dalam hidup, ya,
Ada rasa gelisah itu wajar, tapi jangan sekali-kali kemudian muncul di dalam pikiran kita bahwa Allah berlaku tidak adil kepada kita. Makanya diingatkan oleh Allah, wahai Bani Adam, ketika engkau mau menikmati rizkiku, maka ikutkanlah ketaatan itu sebagai bentuk mensyukuri nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat boten purun, tetapi nikmat oksigen terus dia rasakan. Diwajibno poso boten purun, giliran takbiran paling awal. Wonten ngoten niku. Gak poso tapi sampai durung buka iku wis takbiran. Entene gede, kan bekonang mriku. Ya. Maka kalau nikmat yang diberikan Allah itu saja kita rasakan, kita nikmati, kenapa tidak kemudian ketaatan kita kepada Allah itu kita tambah? Ya. Maka pesannya Allah, jika engkau mau menikmati rezekiku, maka tambahkan ketaatan kepadaku, kata Allah itu sebagai bentuk rasa mensyukuri. Ya bani Adam, wahai Bani Adam, la tutalibuni birizki hodin. Wahai Bani Adam, jangan engkau menuntut kepadaku atas rizkimu besok. Ini ada hubungannya dengan nasihat sebelumnya. Oke. Bapak Ibu, salah satu kunci keberkahan dan kebahagiaan di dalam hidup itu mboten usah terlalu keweden besok itu harus bagaimana. Oke. Bahkan beberapa aliran sufi itu malah punya pandangan begini, Pak. Hidup itu tidak usah membuat harapan. Tetapi nikmatilah apa yang kita rasakan hari ini. Maka Allah akan menumbuhkan rasa optimisme bahwa hari esok kita sudah dijamin oleh Allah. Cuman kan kadang orang di dalam hidup itu belum ada pertanyaan sudah nyari-nyari jawaban. Nanti besok gimana? Nanti kalau presidennya bukan jagoku nanti bagaimana? Ya, nanti Indonesia bagaimana? Ya kan? La tutalibuni birizki ghatin, tidak perlu menuntut-nuntut. Aku itu sudah tahu, kata Allah, apa yang akan engkau makan besok. Ya? Coba kita faktanya hari ini Bapak Ibu, kita tidak kesulitan. Apapun yang bisa kita makan, kita makan. Yang saya nukil kembali cerita lama. Seorang tukang pijet namanya Mbah Ripah. Mijet, tapi tidak mau dikasih amplop. Akhirnya orang yang datang itu membawa gula. Gulanya juga tidak dipakai untuk beliau. Dikumpulin nanti di bulan Sya'ban sebelum puasa, beliau bikin pengajian akbar. Beliau yang ngamplopi kiainya, beliau yang ngasih makan di kampung itu kan kalau orang ngaji itu kan banyak sekali. Saya tangklet. Mbah, jenengan ini sudah kepala 9 tapi sehatnya luar biasa. Oke. Pun jenengan ada orang mijet dikasih amplop tidak mau. Oke. Tapi ternyata apa yang terjadi? Gusti Allah yang nyukup. Kalau ada singkong di belakang rumah ya saya makan singkong. Ada godong pisang ya saya ada godong atas godong. Nek godong pisang itu sakit dimasak mboten? Mboten saged nggih. Ya mungkin golekno bumbu napa lho Bu. Bungkus. Botok. Mboten saged wonten nek model botok langsung makan sak bungkusnya mboten wonten.
Okay? Jadi tidak perlu khawatir. Kenapa sih kemudian apa yang akan terjadi besok? Saya kalau kadang kalau ditanya mahasiswa saya itu, Pak, saya itu besok mau kerja apa, Pak? Tugasmu adalah belajar. Orang yang punya ilmu akan dicukupi rizkinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bikin orang itu kan hidupnya repot. Kemudian kalau saya punya ijazah ini, maka saya harus kerja ini. Itu kan akhirnya membatasi sendiri. Gitu. Tugas kita adalah bagaimana kita punya ilmu, bagaimana kemudian kita taat menjalani hidup ini. Allah yang akan ngatur. Wa huwa yatawallas sholihin. Kalau kita jadi orang itu soleh kepada Allah, apa kewajibannya kita tunaikan kepada masyarakat kita baik. Tidak mungkin kok Pak, Gusti Allah itu tidak nyukupi jalan kita. Makanya ayo saya memulai dari pribadi saya ngajak kepada Bapak Ibu, masa depan kita itu sudah ada yang ngatur. Tugas kita menjalani dan menikmati hari ini dulu. Nanti besok gimana, besok gimana, besok gimana. Itu akhirnya kemudian kita sudah mulai memiliki rencana boleh, membuat plan boleh. Tapi jangan kemudian kita membatasi diri kita karena ardullahi wasi'ah, buminya Allah itu sangat luas. Maka la tutalibuni birizki ghodin. Nah, tapi tugas kita kadang itu menikmati apa? Menikmati apa yang diberikan oleh Allah itu kadang pikirannya ganda. Contoh, ini kritik buat kita semua, termasuk saya. Kadang kita makan, kita tidak bisa menikmati makan, soalnya apa? Mulutnya suruh jalan sendiri, matanya sambil nonton bola. Akhirnya apa? Menikmati makan. Jadi makan ini seringkali kenikmatannya kita lewatkan begitu saja. Padahal apa? Orang bisa ngunyah. Itu nikmatnya luar biasa. Betapa banyak saudara-saudara kita tidak bisa ngunyah. Lagi ini, ngunyah itu lewat saja karena matanya fokus sama nonton bola. Kan contohnya. Atau karena dikejar deadline. Akhirnya apa? Akhirnya dikejar deadline tuh jarinya kerja di atas keyboard. Mulutnya sambil makan, gitu. Matanya nyawang ke monitor, sehingga apa? Nikmat makan terlewat begitu saja. Nikmat mata terlewat begitu saja. Nikmat tangan itu terlewat begitu saja. Kan cara orang kemudian ketika lagi makan menikmati. Makanya para alim ulama, para sufi itu kalau makan itu kan nyeneng no. Bahkan ada riwayat yang mengatakan boleh-boleh saja ketika kita sedang makan dan di situ berkumpul orang-orang soleh, kita sambil ngobrol hal-hal yang baik itu diperbolehkan. Saya ketemu riwayatnya itu. Jadi tidak selamanya makan sambil ngomong itu dilarang, tidak. Oke. Makanya saya pernah cerita ketika Bib Segaf itu datang ke rumah saya sugati makanan, beliau menghabiskan makanan itu, saya senangnya luar biasa. Kenapa? Bib, jenengan sudah seumur begitu kok makan tidak ada pantangan. Ternyata jawabannya sesederhana itu. Saya makan itu tadi, saya niati kuat ibadah. Bismillah sate, kuat ibadah. Bismillah tengkleng, kuat ibadah. Okay. Tapi nek jenengan boten mantep, ini hanya dilakukan para ahli itu. Jenengan mangan tengkleng, ibadah yo ibadah, tapi ki kira-kira tensine itu sing marake rapate mandi itu kok niku. Nggih. Jadi begitu mangan langsung eling lab. Niki sing marake mulai rapate mandi kan ngoten niku. Tapi nek biasanya suruh dua blek ngoten niku malah bismillah niat ibadah. Oke. Dan fakta, Pak. Makanya saya pernah cerita itu, saya punya guru yuswani umur 70, tapi ini tidak untuk ditiru. Tidak untuk ditiru, karena itu nggak tahu itu. Beliau itu resepnya bagaimana. Yuswa kepala 7, Pak Rohik. Masih berani 20 tusuk. Dan itu campur api, Pak. Plus gaji, Pak.
Wong kene lagi bayangna saja sudah kerenyang-kerenyang. Gitu. Faktanya begitu. Ternyata apa? Ketika saya tanya, Yai, Yosua 7 sudah kepala 7, berani 20 tusuk plus tengkleng, satenya itu campur gaji plus api. Ternyata yang penetrasi cuma satu. Oke. Saya itu pokoknya apapun saya nikmati, yang penting satu. Menjaga hati, jangan gampang marah, dan jangan gampang stres. Karena yang membuat imun tubuh kita itu sudah mulai turun itu kan biasanya kan gara-gara stres itu gitu kan. Ketika mulai stres itu kan penyakit berdatangan. Nek wis mulai sirah cekot begitu kan. Niku mulai nanti penyakit itu berdatangan. Nek wis mulai pusing itu nanti penyakit berdatangan. Makanya la tutolibuni birizki hotin. Tidak perlu nuntut-nuntut. Gusti, besok saya makan apa? Dicukupi. Asal kita mau berusaha. Lah tugas kita kan berusaha. Persoalan di dalam usaha itu kemudian yang kita makan, oh usahaku ternyata cukup buat beli pindang. Alhamdulillah itu rezeki. Betapa banyak orang untuk pindang saja tidak bisa makan. Dia usaha ternyata bisa buat beli sate. Alhamdulillah usahaku dikabulkan Allah bisa buat beli sate. Betapa banyak saudara kita untuk beli sate saja benda nih ono akikahan. Kan begitu. Makanya la tutalibuni birizki ghatin. Tidak usah nuntut-nuntut aku. Rizkiku besok itu apa? Kenapa? Fa inni la utolibuka bi amali ghatin. Wong aku itu juga ndak pernah nuntut kok besok kamu harus ngapain. Aku ndak pernah nuntut. Besok kamu harus begini, besok kamu harus bekerja. Enggak. Gusti Allah ndak pernah nuntut-nuntut kita. Jangan engkau menuntutku dengan apa yang akan kau makan besok. Karena aku, kata Allah, tidak pernah menuntut besok kamu harus melakukan apa. Jadi difaham ya Bapak Ibu ya. Intinya apa? Yuk, ini hasilnya juga nasihat buat saya, nasihat buat kita semua. Tidak perlu cemas dengan masa depan kita. Tidak perlu cemas. Pak, tapi kulo niki kadang khawatir, Pak. Besok kira-kira ada orderan apa tidak? Itu wajar. Oh wajar Pak Pur. Kok Pak Pur yang jawab? Oh wajar Pak Pur. Insya Allah Pak Pur. Kalau Pak Pur ini kan orang baik, ahli jamaah, ahli wiridan, insya Allah Pak. Kan pekan kemarin kan sudah disampaikan ya Pak. Kalau hari ini belum ada order, berarti memang Allah itu sedang menyiapkan untuk hari esok. Kan begitu Pak Pur? Gitu? Fa inilah utoli buka bi amali ghatin. Karena aku sendiri tidak pernah menuntut kamu untuk apa? Menuntut kamu untuk melakukan apapun. Bebas selama engkau masih mau ikhtiar dan tetap mematuhi jalan yang aku gariskan. Ya bani Adam, wahai bani Adam, lau taraktat dunya li ahadin min ibadi la taraktuha li anbiya'i hatta yad'u ibadi ila ta'ati fi iqamati amri. Para sami. Ya bani Adam, wahai bani Adam, lau taroktat dunia, kalau kau meninggalkan dunia, lari dari kenyataan. Okay. Jadi jangan sampai kita lari dari kenyataan. Pak, pripun nggih carane urip niku mboten wonten masalah. Wena tangi turu niku terus wis cemepak ana tahu petis nang dhuwur meja. Nggih.
Pas kuah pedesen terus ternyata cemawis ono es kuwut. Nah, gitu kan, suweger. Bareng ngoten apa? Bareng ngoten wis mikir, ketoke kula mboten kerja, tapi ternyata ono wong kok pinter banget iku ngeki duit. Bar niku terus awak sehat terus, mboten wonten pantangan. Setiap ono sing arep halan-halan hiling-hiling lencer, le ayo lek melu aku tak bayari ngoten. Macam-macam gitu. Nggih. Tidak mungkin Bapak Ibu, hidup di dunia ini tidak mungkin tidak ada masalah. Karena masalah itu didatangkan oleh Allah supaya kita siap dengan kenikmatan yang lebih tinggi. Ketika masalah itu datang di dalam hidup kita, Allah itu sesungguhnya sedang mencetak kita menjadi pribadi yang hebat, menjadi pribadi yang kuat. Kan begitu. Makanya kalau orang itu bisa mengamalkan ini, lau tarakta dunya li ahadin min ibadi. Kalau sampai engkau lari dari kenyataan dunia karena ulah seseorang, misalnya hidup di masyarakat tidak ada konflik, tidak mungkin. Pak, kalau kok pengen ya Pak punya grup WA yang isinya itu uangnya apik. Ora ono sing usil. Boten wonten, Pak. Jadi ini ono grup kemudian isinya tangtung, isinya mau ngirim stiker. Gitu. Ngirim stiker, malah wonten cerita niku ngeten kok. Saya baru tahu, nggak tahu tuh teknologi WA yang model gimana, Mas. Saya itu baru tahu. Ternyata ada model settingan WA itu yang stiker Qiyamul Lail itu katanya bisa ngirim auto setiap jam yang disetel 2:30. Nah, teman saya meraktekkan, nggak tahu tuh buat tenan, bu guyon, bu ngapusi, saya nggak tahu. Dia nelpon jam 2:30, ayo Qiyamul Lail, wong sujud itu loh Pak, sing tulisannya kuning nih loh, ayo Qiyamul Lail. Lah kawan saya itu buktikan Pak, bareng ditelepon rak diangkat Pak. Loh, sampean mau stiker sing ngirim, sampean mau? Pak, aku kawanan deh Pak. Loh, berarti sing Qiyamul Lail itu ternyata auto stiker itu Pak. Itu model gimana itu Pak? Bisa ya Pak? Bisa Pak Made? Nanti saya diajari Pak Made. Oh, memang ada itu ya? Berarti nggak ngapus itu enggak? Bisa. Oh. Iya. Ternyata itu setiap 2:30 tepat itu stikernya maktum. Tapi sing duwe stiker maktong. Jadi berarti dia itu tidak bangun ternyata. Kalau orang itu, kalau engkau lari dari kenyataan dunia, lari dari hambaku, kalau saja engkau itu bisa lari dari kenyataan, latarok tuha li ambiyai, niscaya aku akan tinggalkan para nabi itu untuk ngurusi dunia ini. Coba. Maka jangan pernah berharap hidup di masyarakat itu ideal seperti yang Bapak Ibu harapkan. Tidak mungkin, itu sesuatu yang mustahil. Sesuatu yang mustahil. Saya tanya sama ibu-ibu ini, Bu, nate salah paham kali tonggo boten? Nate, tapi boten sering. Salah paham kali rencang nate? Nate. Jujur mawon nggih. Pokoknya nek jujur makanya kula bungkusno jambu. Nggih. Nanti siapno plastik buat Bu Eni karena sudah Mbak Anu sudah jawab kuis. Jangan Pak, kita jangan lari dari kenyataan, karena kalau saja Allah mau, Allah akan meninggalkan para nabi itu hatta yad'u ibadi ila ta'ati fi iqamati amri. Diibaratkan, kalau misalnya kita mau hidup itu harus ideal seperti yang kita inginkan, wahai manusia, kalau engkau pengen lari dari kenyataan, bisa aja aku meninggalkan para nabi supaya mereka itu ngurusi dunianya sendiri,
ngurusi umatnya sendiri, sudah misalnya, wahai para nabi, aku akan datang kepadamu ketika umat-umatmu itu mau menyembahku, kata Allah. Itu artinya apa? Tidak ada. Dunia itu ideal seperti yang kita inginkan, tetapi percayalah bahwa yang ideal itu adalah ketika kita mampu mengendalikan keinginan kita. Ya, kados sing nanti kula contohaken. Sing kula contohaken. Kalau saya mampunya beli rumah dengan ukuran begini, ya ndak usah. Saya berharap punya rumah dengan ukuran seperti yang orang-orang kaya raya itu punya, anak kolam renang, lantai 3, ada helipadnya. Kita ndak bisa membuat kemudian, oh hidup kok ideal ya kalau rumahnya begitu. Jangan. Hidup ideal itu adalah ketika kita mampu mengukur kemampuan kita. Ya, kalau kemampuan kita itu membelanjakan uang 1 juta, ya jangan ikut-ikutan seperti orang yang kemampuannya membelanjakan uang 100 juta. Gimana? Maka sekali lagi, buatlah hidup ideal ini karena kita mampu mengukur kemampuan kita. Ya bena Adam, wahai bani Adam, i'mal li nafsika qabla nuzulil mauti. Wahai bani Adam, beramallah untuk bekalmu esok, untuk dirimu esok, qabla nuzulil mauti, sebelum datangnya kematian. Seperti kajian tadi pagi, ya Allah, mugi-mugi panjenengan itu ngambil kami tidak dalam keadaan sedang lalai. Ya Allah, semoga panjenengan mencabut nyawa kami dalam keadaan kami tidak sedang berbuat maksiat. Wahai bani Adam, beramallah untuk dirimu karena masih ada kesempatan, qabla nuzulil mauti, sebelum datangnya kematian. Wala tahurrannakal khati'ah, wala tahurrannakal khati'atu, fa inna ala asariha as-safar. Wala tahurrannakal khati'atu, jangan sampai engkau diperdaya oleh berbagai kesalahan, berbagai kemaksiatan. Fa inna ala asariha as-safar, karena bekas dari kemaksiatan itu akan sangat melelahkan. Safar itu perjalanan. Tapi pun ini kadang wedi-wedi piyambak. Kalau umur 41, ya Allah, ketoke kok maksiatku kali ibadahku kok ketoke akeh maksiat. Gitu. Kumpul sithik gosip. Gitu. Kumpul sithik gosip. Padahal nek gosip niku sing kumpul wong loro sing digosip sak RW. Sampai apal karo blok-blok omah niku. Ayo blok, ayo wong ngene. Blok ayo sampai apal. Ternyata apa? Salah satu cara mempercepat hafalan blok itu ya memang lewat jalur majelis gosipiyah nih. Itu loh. Maka nasihat buat kita semua Bapak Ibu, jangan sekali-kali di dalam pikiran kita ada perasaan percaya diri bahwa kebaikan kita itu sudah menjadi bekal yang cukup bagi hidup kita. Jangan sekali-kali, Pak. Jangan sekali-kali. Makanya kan nasihatnya para alim ulama dulu itu kan bagus sekali. Apa itu? Orang yang sedang taat kepada Allah lebih membutuhkan kasih sayangnya Allah daripada orang yang maksiat. Kenapa? Karena seringkali kebaikan yang dilakukan oleh seseorang
justru melahirkan kesombongan-kesombongan, merasa percaya diri dengan banyak amalan-amalan yang dilakukan. Oke. Kan repot ya kalau ada orang sudah merasa, wah kula niki pun ngapalno Quran, wah kula niki pun katamno Quran, oh kula niki, oh kula niki. Kalau sudah mulai itu muncul di dalam diri kita, hati-hati. Kalau bahasa yang kemarin saya pakai, jangan-jangan itu semua di hadapan Allah ternyata tidak diterima karena ketutup sama takabur dan riya kita. Oke. Riya niku kula nate di ceritani kali Mbah Asy'ari. Mbah Yai ini kulon. Dan kisah ini kayaknya di Pondok Lazim. Ada wali, dia menjadi kekasih Allah. Dalam hidupnya itu tidak pernah ketok melakukan sholat qobliyah ba'diyah. Jadi dia itu ibadah-ibadah sunnah itu dilihat sama orang itu tidak pernah dia lakukan. Ternyata apa? Ternyata beliau itu kalau sholat itu selalu mepet ketika komat. Orang kalau tidak tahu, wong kok sholat kok mendak pas komat kok lah, qobliyah kapan, ba'diyah kapan, tahiyatul masjidnya kapan. Ternyata apa? Ternyata beliau itu punya seorang ibu, punya seorang ibu yang harus disiapkan kebutuhannya untuk sholat, untuk makan, bersih-bersih rumah. Ibaratnya kalau sekarang tuh ganti popok. Orang kan kadang melihat apa yang ideal itu kan apa yang kita lihat sesuai dengan pikiran kita. Iya betul Bapak Ibu. Gitu. Jadi hati-hati kalau panjenengan lihat ada orang tidak sesoleh panjenengan, jangan cepat-cepat kemudian panjenengan menghukumi bahwa wong ini kok ape sekali dengan amalan-amalan sunnah. Kita tidak pernah tahu, Pak. Jangan-jangan memang dia itu sholatnya telat gara-gara apa? Gara-gara ngopeni istrinya yang sakit, ibunya yang sakit, memasakkan untuk ini. Kok terus sudah qobliyah ba'diyah kok terus buangga langsung ngomong kamu itu datang sholat kok tak juluki kamu tuh Mrs. last minute, senengnya teko itu pas minit-minit akhir, injury time. Apa meneh nek wis mulai dalil sampeyan iku tak titeni mesti teko subuh iku mesti pas komat. Sampeyan kok ora arti nek qobliyah subuh iku pahalanya itu lebih baik daripada bumi seisinya. Ngoten. Ngoten kan? Kita tidak pernah bertanya apa yang sesungguhnya terjadi. Oh, ternyata dia harus nyiapin ibunya yang mau sholat. Oh, ternyata. Oh, ternyata. Kan ngoten. Ngoten. Oh, bener ya. Gitu? Nah ini kadang kita pentingnya ngaji Tuhfatul Mardiyah itu kita akan di ibarat apa Pak Niko jarum nopo nih jenenge sing buat obat akupuntur. Ini kita diakupuntur sama Allah. Nggak usah pamer dengan ibadah yang kita lakukan. Nggak usah pamer. Karena apa? Karena kita tidak pernah tahu kondisi saudara-saudara kita yang bisa jadi dia tidak melakukan perbuatan sunnah karena dia sedang mengejar hal-hal yang wajib. Kan ngoten. Makanya kan tadi pagi guys saya cerita. Tadi pagi saya cerita. Saya kadang gregel kalau sudah ditanya sama ibu moros buah saya. Aku engko sholat bi sopo. Aku engko sing imami sopo. Ngoten itu saya sudah gregel. Satu sisi saya mau ke joglo, datang subuhan. Satu sisi ibu itu nanya, pengen sholat jamaah, ya kan? Makanya kan terus bagi tugas. Pun istri saya imam rawatib di rumah, ya kan? Wong jadi imam Masjidil Haram tidak bisa, ya. Jadi imam di rumah, imami ibu saya tak datang ke joglo bagi tugas. Tapi kalau
Kalau kemudian kita tidak memperhatikan hal-hal yang begitu, Pak, seringkali ibadah-ibadah sunnah yang kita lakukan itu kita jadikan sebagai tolok ukur kesalehan kita untuk menghukumi orang lain yang tidak sebaik kita. Padahal bisa jadi dia di mata Allah jauh lebih mulia daripada kita. Kan gitu Pak Ibu. Jangan kok terus do meneng jeglok napa ngantuk. Napa angen-angen? Oh angen-angen. Oh bayangke. Akhirnya sing bayangke niku namung nem-neman. Yang tiang nggih saged bayangke nggih. Nah, nggih. Hati-hati nggih. Jadi jangan sampai kemudian di dalam hidup kita terlalu percaya diri dengan amalan kita. Paling bisa kita lakukan agar hidup kita itu bisa terkendali dari sikap-sikap begini adalah kebaikan kita itu sesungguhnya tidak menghantarkan kita menjadi orang yang soleh. Masih ingat siapa Bib? Wali yang gara-gara anjing itu? Oh, Abu Yazid Al-Bustami. Ada seorang wali bernama Abu Yazid Al-Bustami. Ketika lagi jalan, Bapak Ibu, tiba-tiba berpapasan dengan anjing. Jubai niki karena Abu Yazid Al-Bustami niki jaler. Nek sing kula contohno kok wali wedok mesti sing tak gawe contoh daster. Tapi karena Abu Yazid Al-Bustami ini priyantun soleh, orang yang sangat hebat menjadi wali, ketika berpapasan dengan anjing, akhirnya apa? Beliau mengangkat jubahnya karena takut terkena najisnya anjing. Dengan izin Allah, singkat cerita, Abu Yazid Al-Bustami itu kemudian mendapatkan semacam ilham. Meskipun satu riwayat mengatakan beliau paham dengan gerenengane anjing itu. Tapi satu sisi yang saya dapat dari kiai saya itu, beliau mendapatkan ilham bahwa anjing itu tadi itu bergumam. Ya. Wahai Abu Yazid Al-Bustami, aku tidak lebih najis daripada dirimu yang merasa soleh, bungkusnya soleh, tetapi hatimu jauh lebih najis daripada najisnya badan. Nangis Bu Abu Yazid Al-Bustami. Sampai akhirnya Abu Yazid Al-Bustami itu kemudian mendekat dan meminta maaf kepada anjing itu. Ya. Versinya banyak nih. Saya kasih yang versi singkatnya aja. Bisa kita bayangkan. Bandingannya Abu Yazid Al-Bustami itu wali, ya, sementara bandingannya di situ ada anjing, hanya gara-gara merasa suci. Maka Bapak Ibu, saya mulai dari pribadi saya, jangan sekali-kali di dalam hidup ini kita itu merasa menjadi lebih soleh, lebih pun kula jenengan sama-sama kok, ya, sama-sama orang yang bertugas untuk menjadi orang baik. Sebab ketika kita sedang melakukan kebaikan itu, bisa jadi kebaikan itu bukan yang diterima oleh Allah. Oke? Jangan-jangan rahmatnya Allah itu datang kepada kita bukan karena kita istiqomah, sering qobliyah ba'diyah, sering tadarus, sering qiyamul lail. Bukan. Jangan-jangan rahmatnya Allah datang kepada kita gara-gara apa? Gara-gara jenengan setiap jalan kok lihat sampah, panjenengan buang ke tempatnya. Bisa jadi itu yang mendatangkan rahmatnya jenengan. Makanya kan sekali lagi sering saya sampaikan di sini, jangan meremehkan amal kebaikan meskipun itu kesannya sepele. Okay. Wala tulhikil hayatad dunya. Jangan engkau rusak hidupmu gara-gara sibuk dengan urusan dunia. Oke. Yang penting sugih, menghalalkan segala cara. Yang penting jabat, menghalalkan segala cara. Yang penting punya pengaruh, menghalalkan segala cara. Yang penting ini,
Artinya hidup itu dipenuhi dengan motivasi-motivasi duniawi. Meskipun tadi Allah sudah memberikan pesan, tapi jangan engkau tinggalkan dunia, jangan engkau lari dari kenyataan dunia, tapi jangan pula kita merusak hidup kita hanya gara-gara dunia. Jangan rusak anak kita hanya gara-gara perutnya kemasukan barang yang tidak halal. Jangan rusak istri kita hanya gara-gara kita memberikan nafkah yang tidak halal. Oke? Ini pelajaran sebelum puasa. Sebab kalau orang bertaruh dengan uang haram, datangnya uang haram itu seperti banjir bandang yang akan menghilangkan dan merampas seluruh kebahagiaan di dalam hidup. Menghalalkan segala cara, duit haram dimploi kabeh, gitu kan? Nanti pelan-pelan apa? Penyakit datang, kerjaan hilang, gitu. Bojone uring-uringan, anak era iso dikandani, rumah tangga berantakan, fitnah di tempat kerja ndak kunjung selesai. Okay. Maka walatul hikil hayata ad-dunya. Jangan engkau rusak kehidupanmu itu dengan dunia. Watulal amali anil amali. Dan kemudian terlalu banyak obsesi. Kakian nangen-nangen, kakian mikir, kakian berhayal. Ya. Orang kalau sudah kebanyakan, jadi rumus kalau para sufi itu, besok yuk kita siap hadapi. Yang penting bekal kita menghadapi hari esok adalah dengan cara memperbaiki apa yang kita jalani hari ini. Hari ini saya ketemu Pak Rahmat, ketemu Pak Made, ketemu Bapak Ibu di Majelis Zawiyah. Ada jam 8 sampai setengah 10 kita ngaji. Ada snack kita makan, gitu. Begitu nanti habis ngaji, nanti ada kopi sambil jagong. Kemudian ketika sudah pada ngantuk, akhirnya kemudian sholawat bubariyah, sholawat Muhammad, untuk ngegas, kan? Bubar kabeh, mata capek istirahatkan, syukur-syukur sakderenge subuh saged bangun, nggih kita manfaatkan. Ndak bisa bangun subuhan, gitu. Mulai subuh itu, kemudian kita mulai, ya Allah matur nuwun Gusti, saya turun dari ranjang ini, kaki nggih bisa napak, bisa jalan ke toilet, gitu. Jadi kan biasanya kalau bangun tidur tuh buka toilet atau buka kulkas, Bu. Nih bapak-bapak biasanya buka kulkas atau buka HP ya? Oh buka HP. Nih yang tiang boten yang tiang. Napa yang tiang ini mudeng baca status? Boten update status. Wanok langsung tiang aja. Loh Bu, justru mboten saged buka status niku mboten patek maksiat malah. Oh jenengan niku mau tak unggulno kok malah ngenyek. Tak boleh kok gitu. Jadi saya juga dalam rangka kita semua dalam rangka nopo latihan bagaimana dalam setiap jengkal kehidupan itu kita nikmati. Coba sekarang jam pinten Pak Madi? Loh. Oh sudah setengah 10 toh. Yeah. Ya sudah. Sampai subuh. Mabit. Oke. Coba. Sekarang kita jam setengah 10 kurang 2 menit. Kita tidak tahu apa yang terjadi setelah setengah 10. Ini pun kita jalani untuk sampai kepada jam setengah 10. Dan kita nikmati. Yang kita minta hanya, ya Allah, apa yang aku akan jalankan besok, semoga Engkau memberikan jalan kepadaku. Ya Allah, jadikan aku orang yang bisa menikmati hari ini. Makanya dulu pelajaran usul fikih saya itu, Bapak Ibu, ini pelajaran buat anak-anak kecil ini. Okay? Biasanya kalau kita punya makanan enak dan kurang enak, yang kita makan dulu yang enak apa enggak enak dulu?
Itu ada kaidahnya. Kalau jenengan punya makanan enak dan kurang enak dan tidak enak, kan biasanya kalau orang Jawa bilang kan ada bahasa diimit-imit. Tahu bahasa diimit-imit nggak? Diawet-awet, diawet-awet. Jadi yang makan yang enak itu dimakan paling akhir. Yang kurang enak, Mas Bagas biasa gitu ya? Iya. Jadi biasanya dimakan itu sebenarnya ada kaedahnya. Makanlah yang enak dulu. Karena kita tidak tahu nasib 2 menit ke depan. Kita ewat-ewat, apa awet-awet, makan yang kurang enak, gitu. Pas makan sendirian pasti nggak enak. Giliran teman kita datang tinggal makan sing enak, ngoten niku. Itu saya masih ingat tuh ada kaidahnya itu. Apa artinya? Bapak Ibu, ayo kita bahagia di menit ini. Ayo kita bahagia di detik ini. Ayo kita syukuri di saat ini. Ayo kita ucapkan terima kasih kepada Allah di malam hari ini. Gusti matur nuwun karena saya terpilih dari sekian banyak hambaku. Engkau beri rahmat kepadaku untuk bisa datang ngaji bareng-bareng. Ngoten. Ono sing gremeng, Pak. Ternyata besok kita kok sedih terus gimana kan ngoten ta? Nggih mboten. Ingat kesedihan yang didatangkan Allah di dalam hidup kita. Sesungguhnya adalah bentuk lain dari kasih sayang Allah untuk mengingatkan kepada kita tentang pentingnya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Fa innaka tandimu ay tandamu ala ta'khiriha haitsu la yanfa'ukan nadam. Karena engkau akan menyesal ketika semuanya berakhir, di mana penyesalan itu tidak akan ada lagi faedahnya, tidak ada lagi manfaatnya. Sekarang Bapak Ibu, ketika satu saat ada pengumuman di speaker, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, kan kita tidak tahu. Ya betul. Maka doa kita, ya Allah, moga-moga kita semua diberi panjang umur yang barokah, panjang umur untuk ibadah, dan kapungkasan diakhiri dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Allahumma. Karena apa? Karena ketika engkau menyesal, pun yang namanya penyesalan itu selalu berada di belakang. Apa itu? Ketika kematian itu datang, maka penyesalan itu tidak akan ada lagi artinya. Oleh karena itu, hadirin hadirat, Bapak Ibu, segenap keluarga besar Majelis Jamiatul Azhar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesimpulannya, apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala nasihatkan kepada kita? Ya. Sudah banyak yang diberikan Allah kepada kita. Kita tidak akan pernah bisa menghitung. Ya. Karena wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Ketika kita menghitung nikmat Allah, maka kita tidak akan pernah bisa menghitung nikmat Allah itu. Maka beberapa pelajaran penting. Yang pertama, mari kita nikmati setiap penggal perjalanan hidup kita. Karena setiap perjalanan hidup kita, Allah selalu memberikan pelajaran, memberikan hikmah, memberikan kebahagiaan. Maka waspadalah ketika di dalam setiap perjalanan kita sudah mulai merasa hambar di dalam menjalani hidup. Ketika kita merasakan hidup ini sekedar rutinitas, tidak banyak makna yang bisa kita tarik. Tidak ada lagi kenikmatan yang bisa kita rasakan. Ketika dulu kita mengidamkan punya rumah agar hidup kita nikmat, ternyata semuanya begitu-begitu saja. Ketika dulu kita membayangkan punya mobil akan nikmat, tetapi ketika kita punya mobil semuanya juga berjalan biasa-biasa saja. Maka waspadalah ketika di dalam setiap detik perjalanan hidup kita, kenikmatan itu terlewati begitu saja tanpa pernah kita hayati dan kita rasapi. Maka
cara yang paling penting untuk mensyukuri itu semua adalah menjadikan hidup ini sebagai ajang menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah khawatir dengan hari esok. Jangan pernah khawatir dan cemas dengan apa yang terjadi di masa yang akan datang. Karena Allah sudah memberikan pelajaran kepada kita. Tak perlu engkau menuntut apa yang akan engkau makan besok. Karena aku, kata Allah, pun tak pernah menuntut apa yang harus engkau lakukan besok. Jalani apa yang kita jalani hari ini. Nikmati apa yang kita jalani hari ini. Syukuri apa yang sudah diberi hari ini. Maka itu akan menjadi kekuatan sehingga hidup kita akan senantiasa hidup yang diwarnai dengan kuatnya optimisme akan datangnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang dapat mensyukuri nikmat atau karunia yang dilimpahkan kepada kita. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu 'alaika ya sayyidana ya Rasulullah. Aghithna bi qadaya hawaijina min hawaijid din wad dunya wal akhirah. Allahumma ij'al ulumana uluman nafi'atan mubarakatan. Allahumma ij'al majlisana majlisan mubarakan wa nafi'an dan sa'adat wa adila wa ala iltizam hayatina bidinika ya Allah ya rabbal alamin. Ya Allah ya rabbal alamin, bi jahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bi jahi asatidina wa asadina ala al-aqsil akhad ya Rabbul wa ila hadrati ya Allah, hasil maqasidana wa yassir umurana wa qdi hawaijana. Allahumma shallallahu ya Allah ala jama'at. Allahumma ya Allah bi barakati hadzal majlis zawiyatul azhar bi Qur'an ya Allah, ij'al hayatana hayatan mubarakatan hayatan maqbulatan bi ibadatina ilaika ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.